Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mahasiswa, saya kali ini akan menjelaskan tentang kunci sukses memasuki dunia kerja. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengenali hutan dunia kerja. Saya katakan hutan karena dunia kerja memang bagaikan hutan untuk kita yang belum pernah bekerja. Bagi orang yang belum pernah kerja dan sedang akan memasuki dunia kerja, hal yang sangat perlu dilakukan adalah mengenal kondisi real dunia kerja. Kondisi dunia kerja sangat berbeda dengan kondisi pada saat kita sekolah atau di perkuliahan dulu. Saat di bangku sekolah atau kuliah, asal jurusannya sama, maka semua serba relatif sama dan seragam. Mendapat pelajaran yang sama, belajar yang sama, berjuang untuk ujian yang sama. Kegiatan sehari-hari pun juga relatif sama. Teman sekelas atau setingkat, kita dapati umur yang relatif sama, tingkat kedewasaan sama, tujuan yang sama, dan memiliki tingkat kebersamaan yang relatif sama pula. Sangat berbeda dengan kondisi di tempat kerja. Semuanya serba bervariasi dan penuh hal-hal yang tidak kita dapatkan saat kita di sekolah atau kuliah dulu. Di tempat kerja, katakanlah di satu perusahaan, di situ akan terdiri dari pegawai-pegawai yang umurnya sangat bervariasi. Ada yang masih muda umur 30, ada yang antara 30 sampai 40, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang di atas 50 tahun yang menjelang pensiun. Menghadapi orang-orang dengan umur yang berbeda-beda tentu memerlukan cara dan strategi sendiri agar kita bisa diterima di lingkungan kerja tersebut. Level dan status pegawai yang berbeda, mulai dari tingkat rendah sampai top pimpinan, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan disiplin ilmu yang berbeda. Ini tentu merupakan satu komunitas yang tidak kita temui pada saat kita di kuliah dulu. Di tempat kerja akan kita temui berbagai macam karakter dan perilaku para pegawai yang berbeda-beda. Ada yang santun, ada yang bijak, familiar, gerapyak, mudah diajak kerjasama, rajin, semangatnya tinggi, tapi juga tidak sedikit pegawai yang memiliki perilaku negatif, seperti malas, tidak mau bersahabat, mokong, bahkan suka memfitnah, suka protes. Bahkan ada karyawan-karyawan yang memang senangannya menjadi provokator. Di tempat kerja juga ada itu semacam klik-klikan, yaitu kecenderungan berkelompok, seperti kelompok alumni dari satu perguruan tinggi tertentu, kelompok etnis, kelompok keluarga, kelompok karena paham atau ideologi, atau kelompok berdasarkan kesesuaian pendapat. Kalau bahasa Jawa atau orang Jawa bilang itu, di tempat kerja itu ada yang namanya bolo-boloan gitu. Klik-klikan seperti ini, ada kecenderungan, atau bolo-bolo seperti ini, bolo-bolan ini, itu ada kecenderungan mementingkan kelompoknya. Untuk urusan pangkat dan jabatan, kalau bisa diprioritaskan yang berasal dari kelompoknya. Jangan heran kalau nanti terjadi pilih kasih, atau ada anak emas yang itu orangnya bos A, yang itu orangnya bos B. Selain hal itu, juga banyak ditemukan antar pegawai itu saling jegal-jegalan, saling rebutan jabatan dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat, saling mencari perhatian bos, dan tidak sedikit yang saling menjatuhkan dan memfitnah. Konflik masalah pribadi yang berimbas pada urusan kedinasan. Sebaliknya, urusan dinas bisa menjadi masalah pribadi, sehingga mengganggu komunikasi dan pada akhirnya akan mengganggu proses kerja yang terjadi di perusahaan. Jika sudah seperti ini, pasti perusahaan yang menjadi korbannya.
suasana kerja menjadi tidak kondusif, dan kerjasama tidak jalan, produktivitas menurun, bahkan target-target tidak akan tercapai. Di tempat kerja tentu ada aturan-aturan yang mengikat, prosedur yang harus ditaati, tatanan dan tata krama yang harus kita ikuti, serta banyak hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan. Belum lagi kita harus menghadapi pimpinan yang dimungkinkan tidak sejalan dengan kemauan kita, teman selevel yang suka iri dan mau menangnya sendiri, belum anak buah yang bikin pusing kepala karena suka bikin masalah. Hal-hal yang demikian ini sangat mungkin nanti akan kita temui di tempat kerja. Di dunia kerja, selain kita harus menghadapi orang-orang dalam satu perusahaan, kita juga pasti akan berhubungan dengan orang-orang di luar perusahaan, yaitu masyarakat sebagai konsumen, instansi lain, aparat, pejabat, mitra kerja, bahkan LSM dan lingkungan masyarakat. Tentu orang-orang yang di luar perusahaan tersebut memiliki variasi sikap dan perilaku, sebab masing-masing dari mereka mempunyai tujuan dan kemauan yang berbeda. Bahkan mereka tidak sedikit yang berbuat mau menangnya sendiri, mengajak ke hal-hal yang negatif, sok kuasa, cari-cari masalah, dan sebagainya. Sebagai orang yang mau memasuki hutan dunia kerja, maka mengenal kondisi real sangat membantu kita dalam mempersiapkan diri. Tujuannya agar kita sendiri mungkin menyiapkan senjata apa yang kita pakai untuk menghadapi, sehingga kita bisa diterima, tetapi kita tidak larut di dalam hal-hal yang bersifat negatif. Kita harus memiliki prinsip, memegang kuat prinsip-prinsip idealisme. Jika sudah menyangkut prinsip, kita harus tegas, tetapi juga harus fleksibel dengan sikap yang santun. Prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh, itulah yang harus kita ketahui dan kita pahami. Dan tentunya prinsip-prinsip tersebut masih jarang kita dapatkan di bangku sekolah atau di kuliah dulu. Nanti pada materi berikutnya akan kita bahas apa dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut. Kondisi dunia kerja bisa saja negatif, seperti yang telah digambarkan di atas. Bukan yang negatif itu untuk ditakuti, tetapi memberikan gambaran dan pemahaman bahwa sangat mungkin setelah masuk ke dunia kerja, kondisi tersebut akan kita temui. Sehingga memungkinkan kita untuk melakukan persiapan, dan tentu sudah tidak terkejut lagi jika betul-betul nanti kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Di samping itu, sebenarnya masih banyak hal-hal positif yang ada di tempat kerja. Jadi tadi hal-hal negatif sangat mungkin terjadi, tetapi sebenarnya masih banyak juga hal-hal negatif positif yang ada di tempat kerja. Ibarat hutan, di samping jurang dan tebing terjal pasti ada pohon dan pemandangan yang indah. Hal-hal yang indah di tempat kerja itu antara lain bahwa di tempat kerja itu merupakan tempat untuk kita saling bersilaturahim antar pegawai. Tempat kerja adalah tempat mencari teman. Tempat kerja adalah tempat mencari pengalaman. Tempat untuk bersenda gurau saat kita istirahat. Tempat menimba ilmu baru, karena pengalaman di tempat kerja sangat indah sekali. Tempat kerja juga tempat untuk mengaktualisasikan diri, tempat untuk mengais rezeki, dan tentu tempat untuk kita mengabdikan diri kepada Tuhan Sang Maha Kuasa, karena kerja adalah salah satu bentuk ibadah. Kondisi dan situasi yang menyenangkan yang lain juga ada di tempat kerja, seperti suasana kerja yang kondusif dengan budaya kerja yang sudah mapan,
kerjasama yang baik antar teman dan antar bagian, komunikasi terjalin dengan lancar, hubungan kekeluargaan yang sangat erat, pimpinan yang amanah dan bijak sehingga bawahan merasa aman dan enjoy di dalam bekerja. Perilaku bawahan yang patuh dan santun, hubungan atasan dan bawahan yang harmonis, pendek kata masih banyak juga kondisi-kondisi di tempat kerja yang menyenangkan. Nah, tentu ada pertanyaan di benak kita, apakah bekal ilmu yang kita peroleh di bangku sekolah atau di kuliah bisa untuk menghadapi situasi dan kondisi di dunia kerja? Jawabannya tentu bisa, tetapi belum cukup. Perlu ilmu-ilmu lain yang melengkapi, terutama yang bersifat non-teknis. Sebab kenyataannya, nanti setelah kita terjun di dunia kerja, yang dominan justru hal-hal yang bersifat non-teknis. Yang lebih hebat lagi, bisa jadi yang membawa karir kita maju pesat adalah kemampuan kita di dalam mengelola non-teknis. Ya, hal inilah yang tidak pernah kita bayangkan saat kita duduk di bangku sekolah atau di kuliah dulu. Ilmu yang kita dapatkan di bangku sekolah atau kuliah bermanfaat untuk mempercepat memahami proses bisnis atau proses manajemen di tempat kerja, dan juga mempermudah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis. Sebagian orang malah merasakan bahwa setelah di tempat kerja, tidak banyak ilmu yang didapatkan di sekolah dulu bisa kita terapkan di tempat kerja. Apalagi kalau tempat kerja itu sudah berjalan cukup lama dan sudah settle serta sudah canggih. Semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Justru ilmu kita untuk memahami saja relatif kadang-kadang kedodoran, karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan sudah out of date. Tetapi kita tidak perlu pesimis, khawatir dan menyesal bahwa ilmu yang kita dapatkan di sekolah adalah proses untuk mencerdaskan otak. Sehingga dengan kecerdasan kita mampu menyerap hal-hal yang baru dan mempercepat proses pemahaman, terutama nanti sangat bermanfaat pada saat pengambilan keputusan. Dari uraian singkat tadi dapat disimpulkan bahwa mengenal kondisi dan situasi real di tempat kerja atau di dunia kerja sangat mutlak diperlukan agar kita dapat mempersiapkan diri, terutama siap mental untuk menghadapi kondisi dan situasi yang terjadi. Mengenali kondisi real dunia kerja juga akan mengurangi tingkat kekagetan kita dan akan menjembatani angan-angan kita pada saat masih kuliah dengan kondisi real nantinya. Akhirnya saya ucapkan selamat mengenali dunia kerja. Semoga uraian singkat ini bisa bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda sekalian. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.